Cawapres itu sudah kita putuskan di tim 8 jadi satu nama, iya. Dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh di Nasdem. Nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim. Kapan diumumkannya? Itu hasil konsultasi Mas Anies kepada ketiga petinggi parpol tersebut. Jadi hasil yang sudah kita lakukan jadi mengerucut satu nama, dan kemudian Mas Anies melakukan laporan kepada ketua umum partai. Dan kapan kita umumkan, dan nanti kita rapatkan habis ini kapan Mas Anies akan umumkan itu ke publik. Timelinenya, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli, paling lambat deklarasinya. Tapi satu namanya sudah. Itulah Mas Anies kemarin dan tim ke Pacitan menyampaikan kepada Mas AHY dan Pak SBY, tadi ke Pak Surya Paloh. Dan ya kita tunggulah kapan akan diumumkan ini ke publik. Dari dua umum itu gimana Mas Willy? Apakah sudah menyetujui sementara ini atau ada dinamika yang masih terjadi? Prinsipnya kan terpulang ke Mas Anies. Dari awal mendeklarasikan Mas Anies, memberi kebebasan Mas Anies untuk menentukan calon wakil presiden. Pilihan Mas Anies. Tidak ada masalah, oke saja apa yang sudah diputuskan dan disampaikan oleh Mas Anies kepada ketua umum partai. Dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan. Ketiga partai KPP punya latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda. Meski dengan tujuan yang sama, yaitu mengusung dan memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan, katanya. Mantan Menteri ESDM ini meyakini kalau setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasdem menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi Cawapres Anies Baswedan menunggu koalisi lain lebih dahulu. Bahkan sempat menyebut akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU. Sementara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama pasangan cawapresnya Anies. Benar ada perbedaan, tetapi kesamaannya adalah seluruh partai sikapnya berdasarkan piagam koalisi, yaitu memberikan mandat kepada kandidat capres untuk menentukan pasangan, kata dia. Menurut Sudirman, Anies telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa bulan terakhir dan hasil berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, baik pemimpin partai maupun non-partai. Ia menyebutkan nama cawapres tersebut telah dikantongi Anies dan kini sedang dalam proses mengomunikasikan keputusan yang telah diambilnya kepada para ketua umum partai KPP dan tokoh masyarakat. Ya, nanti kita intip kantong Mas Anies saja. Enggak. Ya. Ya, kami bersepakat. Dari nama yang direkomendasikan NU itu kan ada nama AHY, ada nama Mahfud MD, Hovifah dan Yeni Wahid. Itulah nama-nama yang dijagokan NU. Dan AHY beruntung karena namanya masuk di sana. Sementara nama Gatot sama sekali tidak pernah disebut. Jadi sebenarnya Gatot barangkali sudah di outsider. I don't know exactly ya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya konsistensi gini, ada satu perbedaan antara tim 8 dan Nasdem. Tim 8 ketika Nasdem menyodorkan nama Yeni Wahid. Nah, kalau misalnya muncul Anies AHY, mesti diingat Anies AHY itu bukan Demokrat yang memunculkan. Siapa? Pertama kali bulan Maret 2021, saya masih ingat kenapa. Waktu itu lagi COVID, kita nggak pernah bahas mengenai Pilpres, nggak bahas mengenai Capres, atau di berbagai media waktu itu minta pendapat kita mengenai munculnya sosok Anies AHY untuk diusung. Padahal mesti diingat, nama Mas Anies ini nggak pernah masuk dalam daftar Capresnya Demokrat. Sampai kemudian setelah kita di Koalisi Perubahan dan teman-teman Nasdem
waktu itu mendeklarasikan Mas Anies. Ya. Sebelumnya nggak ada itu opsi itu, karena kalau di mana-mana kader itu Demokrat selalu bicara Mas AHY. Tapi kan harga mati kan nama AHY sebagai pendamping Anies Baswedan gitu. Oh, kalau kami nggak pernah menyerang harga mati gitu. Tapi bahwa memang kalau Demokrat komitmennya adalah kita ada piagam perubahan. Ya. Nah, kita ikuti aja gitu di situ. Ya Mas AHY juga udah menyampaikan. Selalu nih, mohon maaf nih ya. Ini sebelum saya ditanya, saya potong dulu nih kan. Masih ada pertanyaan lain Pak. Sejak Oktober 2022 selalu ditanya, kalau misalnya Mas AHY tidak jadi cawapres kan Hengkang begitu. nggak nih? Demokrat hengkang nggak kan begitu. Pokoknya selalu ditanya. Jelas-jelas yang ada itu Demokrat berjuang untuk perubahan dulu. Iya. Setelah itu barulah Demokrat bersama teman-teman Nasdem dan teman PKS membentuk yang namanya koalisi perubahan. Setelah itu yang ketiga barulah kemudian kita bersepakat, oh ini capres yang kita usung adalah Mas Anies. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa kita akan keluar dari koalisi perubahan karena katakanlah tadi masalah cawapres, mohon maaf, kita ini bersama karena atas nilai-nilai perubahan yang kita perjuangkan. Berarti tidak Kita ini dan perubahan adalah satu gitu. Yang kedua, koalisi perubahan itu adalah bagian dari Demokrat. Demokrat adalah bagian dari koalisi perubahan. Demokrat sebut Cawapres Anies sudah ke satu nama, tinggal waktu diumumkan. Partai Demokrat mengungkap menyebut bakal calon wakil presiden Cawapres yang akan mendampingi Capres Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama dan tinggal diumumkan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada media pada Jumat 18 Agustus. Ia tidak menampik adanya pertemuan antara tim 8 dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP dengan bakal calon wakil presiden baca pres Anies Baswedan di sela acara peresmian monumen dan galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur, Kamis 17 Agustus malam. Kami tidak menampik itu ada pertemuan dan diskusi dan ternyata Mas Anies berkenan untuk hadir, kata Herzaki. Herzaki menjelaskan inisiatif pertemuan muncul secara spontan karena anggota tim 8 juga diundang oleh Ketum Demokrat Agus Sarimurti Yudhoyono. Momen itu lanjutnya kemudian dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan kecil dan diskusi membahas rencana pengumuman bacawa pres Anies, di mana sempat diusulkan oleh PKS pada 17 Agustus bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Herzaki memahami apabila publik sudah tak sabar menunggu deklarasi baca bacawa pres koalisi bentukan Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Menurutnya momentum tersebut hanya menunggu waktu yang akan ditentukan Anies. Kami bertiga ada Demokrat, Nasdem dan PKS sehingga sudah semakin mengerucut. Petanya sudah semakin jelas. Kejutan apa lagi yang diharapkan? Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal, jelas Herzaki. Soal bacawa pres Anies, Herzaki menuturkan sudah mengerucut satu nama. Nama tersebut kata dia juga sudah disepakati bersama. Kami juga sudah bersepakat, yang pasti kami menunggu dari Mas Anies di Jakarta, katanya.